Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Serahkan diri, genapi karyamu. Jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara
Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya,
jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Beringkenaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh Saudara Enos Kombong Padang STH. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali berkumpul sebagai umat yang dikasihinya. Bukan karena kita sempurna, tetapi karena kasih setianya yang selalu memanggil kita untuk hidup dalam kehendaknya. Tema ibadah kita pada hari ini, merespon kehendak Allah. Merespon kehendak Allah. Kiranya setiap pujian, doa, dan firman yang kita terima pada saat ini menolong kita untuk semakin peka dan taat kepada kehendak-Nya. Mari kita mengangkat tembang pujian dan saya persilakan jemaat berdiri. Kita mengangkat tembang pujian, menyembah dan memuliakan Dia dengan menyanyi Di Saat Ini Ku Angkat Tembang. Padanya ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesusku. Di saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, Engkau ku sembah ya Tuhan. Ku kasih Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengan keyakinan iman yang teguh kita percaya bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Menyertaimu juga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Allah memanggil kita untuk merespon kehendak-Nya dengan iman dan ketaatan. Namun,
Seringkali kita gagal dan membiarkan dosa menguasai hidup kita. Karena itu mari dalam kerendahan hati kita datang mengaku dosa, memohon pengampunannya dan memohon pimpinannya. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan-Mu bahwa kami sering mengabaikan kehendak-Mu, lebih mengikuti keinginan kami sendiri dan tidak setia dalam ketaatan. Ampunilah kami ya Tuhan, baharulilah hati dan pikiran kami, supaya hidup kami hanya tunduk pada kehendak-Mu dan setia dalam kebenaran-Mu. Amin. Kasihanilah aku yang lemah, ya Tuhan Maha Kuasa. Hapuskan semua kesalahanku, berilah anugerah. Oleh kasih dan kuasa-Mu, ku rasakan damai-Mu. Aku takkan selalu dekat padaku, limpahkan rahmat-Mu. Kini aku sadari dosaku dan segala kekuranganku. Dalam kasih-Mu tetap padaku, sucikan diriku. Ku serahkan seluruh hidupku pada Tuhan yang benar. Hatiku selalu bersyukur, bergemar dan berbahagia. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali menurut Roma 6 ayat 22. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Amin. Ku diberi belas kasihan, walau tak layak
Jemaat yang diberkati Tuhan, dengan dengarkanlah petunjuk hidup baru yang akan menuntun kehidupan kita selama sepekan ke depan. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur. Kita buka firman Tuhan dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 4. Kemudian dilanjutkan dengan ayat yang 15 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur 89 ayat 1 sampai 4 dilanjutkan dengan Mazmur 89 juga ayat 15 sampai 18. Kita baca secara alternatif, majelis gereja dan jemaat. Majelis gereja membacakan tulisan yang agak keluar dan jemaat membacakan tulisan yang agak ke dalam. Nanti kita mulai di ayat yang kedua. Firman Tuhan. Di manakah kasih setia Tuhan kepada Daud? Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sesungguhnya aku berkata, kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Telah kulihat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Ayat yang ke-15. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depan-Mu. Berbahagialah bangsa yang tahu bersorak-sorai. Ya Tuhan, mereka berjalan dalam cahaya wajah-Mu. Karena namamu mereka bersorak-sorak sepanjang hari. Dan karena keadilan-Mu mereka bermegah. Sebab Engkaulah kemuliaan kekuatan mereka. Dan karena kerela-Mu tanduk kekuatan kami ditinggikan. Amin. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan lawatan Tuhan lewat firman-Nya pagi hari ini. Mari mempersiapkan beberapa pembacaan kita sebelum kita membaca dan merenungkannya. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Kejadian 22 ayat 1 sampai 14. Roma 6 ayat 12 sampai 23. Roma pasal 6 ayat 12 sampai 23. Dan bacaan Injil dari Matius 10 ayat 40 sampai 42. Biarkanlah Alkitab kita terbuka di hadapan kita. Mari buka hati di hadapan Tuhan, memohon hikmat Tuhan menuntun kita memahami firman-Nya.
Mari kita berdoa. Kami ada di hari ke-28 bulan Anugerah Tuhan, bulan Juni tahun 2026. Itu berarti bahwa sudah 4 pekan Tuhan menyertai kami sepanjang bulan ini. Dan kami punya iman dan pengharapan, kalau Tuhan sudah tolong sertai kami hari kemarin, maka hari ini, besok, bahkan sepanjang hari kehidupan kami, Tuhan juga pasti menolong menyertai kami. Kami buka hati di hadapan Tuhan pagi ini. Kami siap untuk mendengarkan lawatan Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, kami lemah dan terbatas untuk mengerti isi hati Tuhan. Karena itu berkenanlah kiranya Roh Kudus memperlengkapi kami, hikmat sorgawi menjadi bagian setiap kami. Biarlah kami diteguhkan untuk boleh memahami, mengerti, bahkan melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Biarlah hati setiap yang hadir, biarlah pribadi yang hadir pada pagi hari ini boleh terus menjadi tanah yang baik, di mana benih firman akan ditaburkan. Firman itu terus bertumbuh, bahkan akan berbuah melalui pola pemikiran kami, pola perkataan kami, dan pola perilaku kami. Sehingga betul kami bukan hanya pendengar firman, tapi kami inilah para pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampaikanlah sesuatu kepada masing-masing kami. Kami siap mendengarkan Engkau pagi ini, bersabdalah kepada kami. Dalam Kristus firman yang hidup kami berdoa, haleluya, amin. Kejadian 22 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah Ishak, anakmu yang satu-satunya, yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu." Keesokan harinya pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya, dan memanggil 2 hambanya beserta Ishak, anaknya. Ia juga membelah kayu untuk kurban bakaran, lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga ketika Abraham melayangkan pandangnya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu." Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bahu Ishak, anaknya, sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Ayahku." Sahut Abraham, "Ya anakku." Ishak bertanya, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di mana anak domba untuk kurban bakaran?" Jawab Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya, anakku." Demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak, anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu ia berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu,
lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin firman Tuhan. Pembacaan kita selanjutnya dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Dari Roma 6 ayat 12 sampai 23. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Janganlah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk menjadi senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi sekarang hidup. Serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran, sebab dosa tidak akan berkuasa lagi atas kamu, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah. Jadi bagaimana? Apakah akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah anugerah? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menatainya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Entah itu dosa yang memimpin kamu kepada kematian, entah itu ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Namun syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dalam bahasa sederhana, aku mengatakan hal ini karena kelemahan kamu sebagai manusia. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian pula kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Buah apakah yang kamu petik waktu itu yang menyebabkan kamu merasa malu sekarang? Kesudahan semuanya itu ialah kematian. Namun sekarang, setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jemaat, mari berdiri. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Injil Matius 10 ayat 40 sampai 42. Firman berkata, "Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku, dan siapa yang menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Siapa yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi, dan siapa yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu,
ia tidak akan kehilangan upahnya. Demikian sabda Tuhan, kurre sumanga puang. Shalom jemaat Tuhan. Butung malam-malam makilah sekali lagi dengan penuh sukacita. Shalom jemaat Tuhan. Apakah semua yang hadir mengalami shalom? Amin. Kalau alami shalom, mari menyapa kiri kanan muka belakang kita, katakan damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Baik, puji nama Tuhan. Lawatan firman Tuhan akan kita renungkan dalam satu tema sebagaimana yang telah tampil di depan slide masing-masing kita. Boleh kita baca sama-sama temanya Bapak Ibu Saudara, 2-3. Merespon kehendak Allah. Merespon kehendak Allah. Ia ke di Palembe tama basata di Kompokadai Bali Pak Aporayanna Buang. Merespon kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, dari tema ini satu pertanyaan mendasar yang kemudian akan kita renungkan bersama. Why must God's will be respond to? Kenapa kehendak Allah harus direspon? Matumbari nala di Bali tupak poren napuang. Yake bahasa Toraja sederhana yang mungkin bisa kita pahami. Matumbari nala diturui tupak poren napuang. Kan tema kita katakan merespon kehendak Allah. Kenapa kehendak Allah harus direspon Bapak Ibu? Untuk pertanyaan ini jawabannya jelas di bacaan Roma kita tadi, secara khusus di ayat 20 dan 22. Saya bacakan Bapak Ibu. Roma 6 ayat 20, di situ dikatakan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ayat 22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, kamu telah menjadi hamba Allah. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, ayat 20. Awalnya kita adalah hamba dosa. Tetapi setelah Kristus berkorban untuk menyelamatkan kita, status kita kemudian diubahkan. Dari yang awalnya hamba dosa, ayat 22 katakan kita kemudian diubahkan menjadi hamba Allah. Kita diubahkan menjadi hamba Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, saya kira kita semua tahu tentang konsep tuan dan hamba. Bahwa kalau seorang tuan katakan A sama hambanya, maka hendaknya lah hambanya mengerjakan A. Kalau seorang tuan katakan B sama hambanya, maka hendaknya hambanya mengerjakan B, dan seterusnya. Nah, orang tua Saudara, jadi jika ada pertanyaan mengatakan kenapa kehendak Tuhan harus direspon, saya kira jawabannya jelas melalui bacaan dari kitab Roma ini. Bahwa kehendak Tuhan harus kita respon karena pada dasarnya, pada hakikatnya kita adalah hamba Tuhan. Kusanga malay sa tole tomotong kusyulo kumua nang parallu di Bali, parallu dituru itu pa aporen na puang saba apa konang kaunan naki puang matua. Kenapa kehendak Allah harus direspon? Sekali lagi karena kita hamba Tuhan. Jika demikian Bapak Ibu Saudara, pertanyaan selanjutnya yang kemudian akan kita renungkan, lantas bagaimana caranya merespon kehendak Tuhan? Umba dikwa Bali tu pa aporen na puang. Lantai katuanta. Bagaimana cara merespon kehendak Tuhan? Menurut teks kita pagi ini ada dua caranya. Cara yang pertama ialah taat. Apa poin yang pertama Bapak Ibu? Taat. Kalau misalkan saya bertanya kepada kita pagi ini, kira-kira menurut kita taat itu apa Bapak Ibu?
Ya oke. Khotbah tidak akan berlanjut kalau ada pertanyaan tidak terjawab. Kombedeng kita bangkui mati mija pasti masa itu khotbah. Ya mengikuti perintah Allah. Sama? Iya. Taat itu artinya mengikuti perintah Allah. Kadang kita juga hal-hal sederhana menurut kita taat itu patuh, taat itu tunduk. Itu kalau pengertian taat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, orang tua saudara, selain berarti mengikuti perintah Allah, selain berarti patuh atau tunduk, ternyata kalau kita mencoba melihat kata taat ini dari kata aslinya, kalau dalam bahasa Inggris taat ini ditransliterasikan dari kata faithfulness. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, fight itu artinya iman, fullness itu artinya full. Jadi ketaatan kalau dalam definisi faithfulness artinya iman yang penuh. Ketaatan faithfulness iman yang penuh ini yang kemudian mau dipersaksikan melalui bacaan kita di kitab Kejadian 21 tadi. Kejadian 21 menceritakan tentang Allah menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya. Pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, saat Tuhan suruh Abraham untuk mempersembahkan anaknya, pertanyaan bagi kita, apakah Abraham sempat bergaining? Apakah Abraham sempat tawar-menawar dengan Tuhan? Tidak. Apa buktinya? Kalau kita lihat teks ya, teks katakan seperti ini. Hari ini Tuhan suruh persembahkan anaknya. Hari ini Tuhan suruh persembahkan anaknya. Tanpa sepatah kata pun, tanpa neko-neko sedikit pun, the next day, besoknya Abraham langsung lakukan. Orang tua saudara yang kekasih dalam Tuhan, ketika mempersiapkan perenungan ini, saya katakan luar biasa ini ketaatannya Abraham sama Tuhan. Coba bayangkan Bapak Ibu, kayak di tengah ia Ishak ini adalah anak yang telah lama dinantikan. Kenapa saya katakan telah lama dinantikan? Ishak dijanjikan saat Abraham berumur 75 tahun. Dan janji ini baru digenapi saat Abraham berumur 100 tahun. Bayangkan, 25 tahun nadining kampai namanya dente Ishak. Waktu yang tidak singkat, tapi waktu yang lama. Selanjutnya, Ishak ini anak sematawayang, anak tunggal. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, lama ditunggu, cuma anak tunggal, tapi ya kita tiru Pak Basanta, nakuasusi teh, nang misari, pakamondonari, napalakopisan di pengmatua. Kira-kira bagaimana perasaan kita ketika kita ada di posisi Abraham Bapak Ibu? Nang misari tonak tan napalakopisan di pengmatua. Mungkin kita bergumul ya. Secara manusiawi ketika kita ada di posisi Abraham, mungkin kita akan mengatakan seperti ini. Napi HP lu kita pengmatua, napa kodok-kodok ke, napa karan-ranu ke, memang na bengki, tapi lanala ya pole esule. What does God want? Tuhan maunya apa sih? Mungkin kita akan mengatakan seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat teks kita, meskipun Abraham tidak mengerti apa maksud Tuhan, tapi Abraham tetap memilih untuk melakukan perintah Tuhan. Abraham tidak ngerti, tapi dia tetap lakukan. Apa yang mau dikatakan dari firman Tuhan ini? Yang mau dikatakan kepada kita Bapak Saudara bahwa selaku orang Kristen, Bapak Ibu Saudara dan saya, hendaknyalah kita terus mendengar dan melakukan apa saja perintah Tuhan meskipun kadangkala kita tidak mengerti. Dengar dan lakukan apa perintah Tuhan meskipun kadangkala kita tidak mengerti. Karena memang tugasnya kita Bapak Ibu bukan untuk mengerti. Sekali lagi ya, tugasnya kita orang percaya bukan untuk mengerti, tapi tugas orang percaya adalah untuk mempercayai sekalipun tidak mengerti. Kita tidak akan pernah bisa mengerti maksud Tuhan. Kita tidak akan pernah bisa mengerti apa rencana Tuhan, apa hal yang Tuhan mau nyatakan, apa jalan Tuhan. Makanya bagiannya kita adalah mempercayai. Percaya saja bahwa apapun yang Tuhan buat pasti baik adanya. Amin. Itu poinnya. Meskipun tidak ngerti, percaya saja dengan pengharapan bahwa apapun yang Tuhan buat pasti baik adanya. Orang tua saudara yang diberkati oleh Tuhan,
percaya meskipun tidak mengerti. Kalau poin 1 ini yang disebut dengan istilah ketaatan, faithfulness, percaya sepenuhnya kepada Tuhan meskipun kadangkala kita tidak mengerti. Lewat faithfulness, lewat ketaatan seorang Abraham, teks kita katakan seperti ini, Tuhan kemudian menyediakan seekor domba untuk mengganti anaknya sebagai korban. Tuhan siapkan seekor domba. Lalu di ayat 14 Kejadian 21 di situ dikatakan Abraham kemudian menamai tempat itu Jehovah Jireh. Apa artinya Jehovah Jireh Bapak Ibu? Allah menyediakan. Allah menyediakan apa yang dibutuhkan oleh Abraham. Jadi poinnya seperti ini. Dalam setiap kesulitan hidup, asalkan kita mau taat menjalaninya, percaya Tuhan sediakan jalan keluar. Itu poinnya Bapak Ibu, termasuk yang dialami oleh Abraham. Penekanannya bagi kita pada pagi hari ini saya mau katakan, kalau Tuhan sanggup berJehovah Jireh, kalau Tuhan sanggup menyediakan jalan keluar atas setiap persoalan Abraham, maka Dia Tuhan yang sama, yang sanggup menyediakan jalan keluar atas seluruh persoalan hidup kita hari ini. Amin. Poinnya 1, asalkan kita mau faithfulness, taat, percaya sepenuhnya kepada Dia meskipun kadang kita tidak mengerti. Itu cara pertama untuk kemudian merespon kehendak Tuhan. Kita hidup dalam ketaatan, kepercayaan yang sungguh kepada Dia. Bagaimana cara merespon kehendak Tuhan? Poin yang kedua katakan, kita bisa meresponnya dengan cara kerendahan hati. Kita bisa meresponnya dengan rendah hati. Nah, orang tua saudara kekasih Tuhan, kerendahan hati ini yang kemudian mau dijelaskan oleh bacaan kita di Injil Matius 10 tadi. Injil Matius 10 katakan, kehendak Tuhan itu selalu disampaikan melalui utusan Tuhan. Kehendak Tuhan selalu disampaikan melalui para pelayan Tuhan. Karena itu hendaknya kita tetap bersukacita, tetap rendah hati, menerima setiap pelayan Tuhan, menerima setiap utusan Tuhan. Kenapa? Firman katakan seperti ini, kalau kita menyambut utusan Tuhan, itu sama artinya kita menyambut Tuhan. Tapi sebaliknya kalau kita menolak utusan Tuhan, itu sama halnya kita menolak Tuhan. Saya pernah lihat sebuah khotbah, ada seorang pastor, penginjil, dia bilang seperti ini Bapak Ibu. Minta maaf ya. Kecenderungan kita pendengar firman, kita lebih suka khotbah yang berisi penguatan ketimbang khotbah yang berisi kritikan. Artinya kita lebih suka bagaimana firman itu menguatkan kita ketimbang bagaimana firman itu mengkritik kita. Kira-kira tongar kata Bapak Ibu? Tongannya. Pernah seperti itu? Ya, saudara yang mengatakannya ya. Nah, saudara, kita mau katakan bahwa betul kita suka firman yang menguatkan kita. Kita suka firman yang menguatkan kita. Kita bergumul lalu firman hadir untuk menguatkan kita, kita suka. Tapi kita juga harus sadar bahwa tidak selamanya firman akan berbicara tentang penguatan bagi kita. Ada masa di mana firman atau khotbah akan mengkritisi, akan mengoreksi kita. Melalui cara pemikiran kita dikoreksi, cara tutur kata kita, cara perilaku kita kepada orang-orang di sekitar kita. Orang yang merespon kehendak Tuhan, dia akan tetap rendah hati. Poin 2 katakan ya, dia tetap rendah hati menerima firman itu, baik yang berupa penguatan maupun yang berupa kritikan. Orang tua saudara, jadi sekali lagi bahwa orang yang merespon kehendak Tuhan, dia akan dengan penuh kerendahan hati menerima setiap utusan Tuhan, menerima setiap firman atau perkataan Allah yang disampaikan kepadanya. Jadi hari ini kita belajar bahwa kenapa kita harus merespon kehendak Allah. Jawabannya 1, kita ini hamba Tuhan Bapak Ibu. Kaunan nak ipong matuah. Jadi sebagaimana hamba tunduk kepada Tuannya, demikian kita hari ini hendaknya kita manusia orang percaya juga tunduk atau taat patuh kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita merespon kehendak Allah? 2 tadi, ketaatan, kerendahan hati. Karena itu Bapak Ibu Saudara, selamat percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun kadang kita tidak mengerti,
dan selamat hidup dalam kerendahan hati, menerima setiap utusan Tuhan, menerima setiap perkataan Tuhan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, mari tundukkan kepala sejenak, kita bersaat teduh. Mungkin kita ada dalam situasi yang dialami oleh Abraham. Kita tidak mengerti apa yang Tuhan mau. Kita tidak mengerti apa rencana Tuhan, apa jalan Tuhan bagi kita. Mungkin satu sisi kita sudah rajin ibadah, kita sudah rajin doa, kita sudah rajin penyembahan, pelayanan kepada Tuhan. Tapi di sisi yang lain, kehidupan kesehatan kita mungkin tidak baik-baik saja. Kehidupan keluarga kita tidak baik-baik saja. Kehidupan pekerjaan, relasi kita tidak baik-baik saja. Banyak pergumulan yang kita alami secara bertubi-tubi, dan kita tidak tahu kenapa ini semua harus terjadi. Tapi biarlah firman Tuhan teguhkan kita bahwa bagiannya kita memang bukan untuk mengerti, tapi untuk mempercayai sepenuhnya Tuhan. Mari berefleksi bersama melalui pujian Jejak-Mu Tuhan. Kami belum mengerti apa maksud Tuhan hari ini, kalau kami belum tahu apa rencana Tuhan yang Tuhan mau nyatakan, kami mau belajar percaya, kami mau belajar beriman bahwa semuanya untuk kebaikan kami, semua untuk rancangan damai sejahtera bagi kami. Engkau Allah yang sanggup berJehovah Jireh atas kami. Engkau sanggup berJehovah Jireh, menyediakan jalan bagi pergumulan Abraham. Kami percaya Engkau Allah yang sama, yang sanggup bukakan jalan bagi setiap persoalan hidup kami hari ini.
Terima kasih Tuhan, kami mau komitmen menaikkan janji iman kepada Tuhan. Kami mau belajar untuk setia menghamba kepada Tuhan. Kami mau belajar setia menjadi alat Tuhan, menjadi rekan sekerja Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Dalam Kristus kami berdoa, dan yang telah mengajarkan kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami mengampuni. Kami pencobaan, berilah persoalan pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Mari mengikrarkan pengakuan iman melalui pujian Aku Percaya. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan lewat pundi yang dijalankan pada saat ini. Mari kita mendengarkan nats persembahan dari Mazmur 89 ayat 2. Mazmur 89 ayat 2 berbunyi, Aku hendak menyanyikan segala kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Kita iringi persembahan kita dengan melakukan kasih setia-Mu sungguh lebih baik. Lebih
Jemaat kekasih Tuhan, ada natura yang disiapkan oleh anggota jemaat dan saya persilakan kepada Bapak Diaken Antonius Musi untuk mengangkat lelang ini. Ini untuk pengadaan AC. Ada 4 kali kita lelang, ada pisang, ada jeruk, dan ini jagung. Pengadaan AC. Mari sidang jemaat untuk berpartisipasi di dalamnya. Kami mohon untuk taruh harga, silakan. Pengadaan AC. 1 juta. 1 juta 1 kali. 1 juta 1 kali. 2 kali. 1 juta 2 kali. 3 kali. Iya, ini pisang apa namanya ini? Pisang raja, pisang raja. Iya, silakan Bapak Ibu. Ini masih untuk pengadaan AC. 1 juta. 1 juta dari Mama Belo, orang Papua. 1 juta 1 kali. 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Kembali. Oh iya, terima kasih. Dikembalikan dari Mama Belo. Dikembalikan. Untuk apa Pak? Masih pengadaan AC. Iya. Silakan taruh harga Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Sudah tidak ada? 100.000. Oh, maaf Bu. 1 juta 1 kali. Dari depan Ibu, 1 juta 1 kali. Masih untuk pengadaan AC. 1 juta 1 kali. 1 juta 2 kali. 1 juta 3 kali. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak yang sudah. Ini jeruk lemon lokal, bukan impor tapi lokal. Silakan taruh harga Bapak Ibu. Ini masih pengadaan AC. Masih pengadaan AC. Lemon, bukan jeruk biasa tapi lemon lokal. Bagaimana? Berapa? 50. 50 1 kali. 50 1 kali. 50 2 kali. 50 3 kali. Terima kasih bagian belakang. Ini masih lemon lokal untuk pengadaan Videotron. Pengadaan Videotron. 100 dari belakang, 100 1 kali. 100 2 kali.
103 kali. Hah? Ada yang 300? Ada yang 300? Oh iya ya. Minta maaf yang 100 tadi kami pindahkan ke depan. Ada yang 300? Untuk pengadaan untuk videotron 300 satu kali dari depan. 300 satu kali, 300 dua kali, 300 tiga kali. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di dalam pengadaan peralatan kita dalam gereja. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Jemaat kekasih Tuhan, beberapa hal yang akan kita topang bersama dalam doa syafaat. Kita bersyukur bersama jemaat yang boleh berulang tahun hari ini. Bersyukur bersama Abigail Rante, Endio Junianto Kusuma, Sri Yunita Sutraningsi, dan Ludia Mentaruk. Kita bersyukur bersama jemaat yang boleh mengalami pertambahan usia perkawinan, jemaat yang menerima kenaikan pangkat golongan, selesai studi, sembuh dari sakit dan berbagai pencapaian lainnya. Kita mau berdoa untuk pelayanan kita sepekan ke depan, ibadah rumah tangga, ibadah kategorial, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Kita mau berdoa bagi rencana niat baik dari Saudara Insinyur Valentio Pakombong STMT dengan Saudari Astrid Mangalik Palebangan SH yang akan melangsungkan pemberkatan perkawinan Sabtu 4 Juli mendatang. Anggota SIDI hari Minggu tanggal 12 Juli atas nama Saudara Daniel Rihi. Jemaat yang sakit, Jericho, anak dari Bapak Adi Suwandi, Felicia cucu dari Bapak Ilang Panono, Oma Yudi, Ibu Rosalina Sangkala, kemudian Ibu Yohana Saru, Ginel cucu dari Bapak Yakob Samben, dan Bapak Pendeta Octavianus Bane Padang. Pun kita mau berdoa bagi jemaat yang berduka, Bapak Ape Bulo atas meninggalnya adik terkasih almarhum Bapak Thomas Rurup. Pun untuk setiap kehidupan kita selama 1 pekan ke depan, kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, kemurahan, pertolongan Tuhan bagi kami yang terus kami alami dalam hidup ini. Terima kasih untuk kesempatan Tuhan beri, kami boleh hadir menaikkan pujian penyembahan bagi Tuhan. Biarlah puji-pujian kami pagi ini menjadi puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan. Penyembahan kami menjadi penyembahan yang dikenan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bersama jemaat-Mu yang boleh berulang tahun hari ini. Baik yang sempat hamba-Mu sebutkan maupun yang tidak sempat tersebutkan. Kami percaya bahwa kalau Tuhan sudah berprovidensia Dei, Tuhan sudah memelihara mereka,
di hari-hari kehidupan kemarin, maka untuk hari ini, besok, bahkan sepanjang tahun ke depan, Tuhan juga pasti menolong, menyertai. Secara manusiawi betul Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi untuk tahun selanjutnya, tapi kami punya iman bahwa kami punya Tuhan yang bisa kami andalkan dalam hidup ini. Bersyukur juga bagi jemaat yang boleh bertambah 1 tahun usia perkawinan mereka. Biarlah kehidupan keluarga mereka juga terus diberkati oleh Tuhan. Pun setiap pencapaian-pencapaian jemaatmu, Tuhan sempurnakan sukacita masing-masing mereka. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, baik yang hamba-Mu sempat sebutkan maupun yang tidak sempat tersebutkan. Biarlah kiranya kami percaya Tuhan, bahwa lawatan jemahan Tuhan, pemulihan penyembuhan dari Tuhan akan dinyatakan menjadi bagian kehidupan jemaat-Mu yang saat ini dalam keadaan sakit. Jemaat-Mu yang berduka cita, biarlah penguatan, penghiburan daripada Tuhan juga terus menjadi bahagian setiap mereka. Kami berdoa untuk setiap rencana penata layanan selama 1 pekan ke depan, berkenan Tuhan memberkati. Biarlah setiap ibadah-ibadah boleh dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang ada, dan nama Tuhanlah yang dipuji dan diagungkan. Terima kasih, kami mau berdoa secara khusus bagi niat baik, rencana baik dari saudara kami Valentio dan Astrid yang akan menghadapkan cinta dan kasih mereka di altar Tuhan pada hari Sabtu mendatang. Biarlah kedua saudara kami boleh dikaruniai kekuatan kesehatan oleh Tuhan. Orang tua bahkan segenap rumpun keluarga juga Tuhan berkati. Pada tiba saatnya nantinya, pemberkatan saudara kami pun resepsi saudara kami boleh dilancarkan oleh Tuhan. Semua boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan hikmat pengasihan Tuhan. Saudara kami Daniel Rihi yang juga akan menyatakan pengakuannya melalui peneguhan sidi, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap jiwa-jiwa yang boleh hadir menyembah Tuhan hari ini. Kami percaya Tuhan bahwa dengan semakin giat bersekutu, jerilah setiap kami tidak berujung kepada kesia-siaan. Justru dengan semakin giat bersekutu, iman kami terus bertumbuh, kami dikuatkan dan diteguhkan oleh Tuhan menjalani kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan tantangan ini. Terima kasih Tuhan, diberkatilah para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan kenan melayani di tempat ini. Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua Diaken, bersama dengan para pekerja gereja, para pengurus OEG, para guru-guru sekolah minggu, biarlah kesehatan kebersamaan terus terjalin di antara para hamba-hamba-Mu. Secara khusus kami mau berdoa Tuhan untuk rencana hamba-Mu Bapak Pendeta Manase yang dalam waktu mendatang akan melangsungkan wisata religi ke Israel. Tuhan berkati, Tuhan tolong, biarlah kiranya semua boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah setiap orang tua, diberkatilah anak-anak yang dalam kehidupan tumbuh kembang mereka, biarlah mereka terus tumbuh dalam cinta kasih Tuhan. Yang sementara sekolah, biarlah tekun bahkan semangat belajar. Yang menjalani kehidupan masa muda, hamba-Mu tahu Tuhan bahwa ada banyak anak-anak muda di jemaat-Mu di tempat ini yang jauh terpisah dari kehidupan orang tua karena tuntutan pekerjaan dan studi. Tapi satu hal yang kami mau imani, meskipun mereka berjauhan, tapi setiap anak-anak muda-Mu boleh terus menjaga kepercayaan orang tua masing-masing. Diberkatilah kakek dan nenek, oma dan opa, bahwa sampai masa usia indah, sampai masa putih rambut sekalipun, pemeliharaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan mereka. Ayah dan ibu juga diberkati oleh Tuhan. Biarlah kiranya rumah tangga jemaat-Mu terus menjadi kehidupan rumah tangga Kristen yang setia di hadapan Tuhan, terus menjadi rumah tangga Kristen yang takut akan Tuhan, bahkan terus menjadi rumah tangga Kristen yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mohon ampun jika dalam ibadah ini ada hal-hal yang kami lakukan yang tidak berkenan dalam pandangan Tuhan. Terima kasih bagi setiap yang Tuhan kenan melayani. Kami rindu untuk terus mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih media yang terberkati boleh menunjang peribadahan pada saat ini.
Tuhan, kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat-Mu. Kami telah menyatakan syukur lewat persembahan, baik melalui pundi maupun penguangan natura. Kami percaya setiap tangan yang telah memberi dengan penuh ketulusan, mereka tidak akan pernah berkekurangan dalam hidup, melainkan mereka akan terus mengalami berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Allah ber-Immanuel, Allah ber-El Shaddai atas masing-masing kami. Pun ketika kami kembali nantinya, kami aman dan selamat dalam dekapan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami. Dalam satu nama kami berdoa, yakni Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, Sang Juru Selamat bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Haleluya. Amin. Ada penekanan warta. Disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pada ibadah jam 9.00 atau jam 9 pagi akan dilaksanakan sosialisasi tumor dan kanker. Dilaksanakan sosialisasi tumor dan kanker dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia atau YKKI. Sekali lagi disampaikan kepada anggota jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pada ibadah jam 9 pagi akan dilaksanakan sosialisasi tumor dan kanker dari Yayasan Kesehatan Kanker Indonesia. Berikut tambahan warta atau ada ralat. Ibadah insidentil di keluarga Anton Rusli dan Bapak Roy Christian kelompok 3 pada hari Senin tanggal 29 bulan 6 2026 di warta tertulis pukul 18.00 yang seharusnya pukul 18.30 sore. 18.30. Kemudian yang kedua, insidentil juga di rumah keluarga Ibu Yosvin Palebangan yang tertulis di warta kelompok 2-3 karena mungkin salah ketik dari atas, yang seharusnya kelompok 2, 3, dan 6. Ini kelompok 2 lama. Jadi kelompok 2, 3, dan 6 pukul 18 pada hari Kamis tanggal 2 bulan 7 2026. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati persekutuan dalam ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah. Terlebih khusus kepada pelayan firman, Saudara kekasih Enos Kombong Padang STH. Semoga firman Tuhan yang kita sudah dengarkan semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menyadari bahwa tindakan sederhana yang kita lakukan di mata Tuhan sangat berarti. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita semua. Kita
kekasih-kekasih Tuhan, pergilah, hiduplah di jalan Tuhan dengan hati yang taat, rendah hati, setia, dan mengasihi seperti murid Kristus. Mari mengarahkan hati dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Mengakhiri liturgi ibadah kita pada saat ini, kita mengangkat pujian syukur kepada Tuhan dengan menyanyikan firman-Mu kupegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Mencoba